tugas seorang suami. Yang pertama, dia berkewajiban mencari nafkah karena dia menjadi kepala keluarga, mencari nafkah. Yang kedua, dia melindungi, mengayomi keluarganya. Oleh karena itu, karena jadi kepala keluarga, maka kewajibannya adalah mencari nafkah. Menjadi sebelah kepala keluarga. Nah, istri itu disebut dengan kepala rumah tangga. Ya Bu ya. Jadi ibu itu disebut kepala rumah tangga, laki-laki, suami itu kepala keluarga. Dua manusia, insan ini berbeda tugas dan fungsinya, cuma sama-sama membina dalam rumah tangga. Jadi kalau ada istri bekerja di luar rumah, itu sebenarnya itu membantu ekonomi keluarga namanya. Ekonomi keluarga. Nah, kejadian yang sekarang ini dalam modern itu biasanya berdampak negatif juga, ada juga positifnya, tapi lebih banyak negatifnya sebenarnya. Buya Hamka dalam bukunya Pandangan Islam tentang Wanita, bahwa wanita itu tidak dilarang untuk bekerja di luar rumah, tetapi ketika itu juga wanita itu harus tahu kodrat dan iradatnya. Kodratnya itu kalau sudah sampai di rumah, dia harus melayani suaminya, bertugas sebagai ibu bagi anak-anaknya. Ketika dia di kantor, apa dia kepala bidang, menjadi kepala dinas, itu tugasnya di luar, maka dalam satu persamaan itu boleh saja. Tetapi yang menjadi permasalahan, ketika dia pulang ke rumah, biasanya jabatan di kantor itu dibawa ke rumah. Oleh karena itu, seorang wanita itu mau masuk surga cuma dua hal saja, kata Rasulullah. Wanita itu mau masuk surga hanya dua hal saja. Kenapa dua hal ini saja penting? Karena ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu, kalau datang ke surga sudah biasa kita, surga itu enak. Jadi kalau gambaran ilustrasi kita, surga itu indah, enak, nyaman. Apa ukurannya di dunia? Di dunia itu, kalau kita makan ikan asin, sambal terasi, sayur bening, nyaman dimakan, itu sudah namanya surga. Kalau orang sudah mau makan kambing lalu berpikir kena tekanan darah tinggi, kena stroke, nah itu ciri-ciri neraka. Bisa makan, tidak bisa makan tuh. Kasih minum susu, tidak bisa. Kolesterol. Kasih dagingan, tidak mau enggak. Makannya apa Pak? Makannya beras merah yang tidak ada rasanya. Lalu kalau ditanya kenapa Bapak makan beras merah, ini makanan yang enak. Bukankah makanan yang enak masih ada lagi? Tidak ada lagi, karena saya kena kencing manis katanya. Itu bedanya. Jadi nikmatnya sudah dikurangi. Jadi rasa takutnya itu, kewaswasannya itu menjadi satu rasa ketakutan. Jadi ketika Rasulullah ke neraka, itu ditanya sama Rasulullah kepada Jibril, kenapa kok banyak di neraka itu wanita? Apa pria ada banyak? Banyak juga pria, tapi lebih banyak wanitanya. Apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak puasa? Puasa. Apa mereka tidak haji? Haji. Dan sebagainya. Semua kebaikannya. Cuma disebabkan ada dua mereka itu masuk ke sana, yaitu tidak patuh dan taat kepada suami. Dan hebatnya wanita itu, ketika dia tidak sholat dan suaminya tidak pernah menyuruh dia sholat, membiarkan dia tidak sholat, maka dosa istri itu ditanggung oleh suami. Itu hebatnya tuh istri. Jadi bapak-bapak yang sholat di sini jangan bangga. Sujud, kepala kita yang hitam, ya kan? Lalu kita pakai surban, pokoknya seperti alim lah kita. Pokoknya alim. Istri kita tidak sholat, anak kita biarkan, itu tanggungan kita nanti di yaumil akhir.
Tapi kalau kita sudah berikhtiar seorang suami tadi menolong istri, ini menolong nih, ya kan? Menyuruh dia sholat, tapi dia tidak mau sholat, disuruh sholat, tidak mau sholat, itu nanti tanggungan dia. Yang penting kita tidak usah menyerah, pantang mundur untuk memberitahukan. Termasuk anak-anak kita. Ini penting Pak dalam kita hidup rumah tangga ini. Karena kita tidak bisa membiarkan mereka karena tanggung jawab kita. Ketika nikah itu aku terima nikahnya. Mana ada perempuan yang aku menerima nikahnya? Laki-laki semua itu. Aku terima nikahnya, ya kan? Itu artinya aku terima tanggung jawabnya dari orang tuanya kepada diri saya. Ini penting kita membawakan seperti ini. Jadi ibu-ibu juga harus hati-hati. Hati-hati. Memang tidak bisa dihindari wanita itu suka ngomel. Bapak jangan khawatir. Istri itu kalau suka ngomel itu sudah fitrah. Dari lauh mahfuz memang istri itu suka ngomel. Ya. Jangan Bapak melihat istri orang. Nanti cerita sama istri. Coba kalau itu saya, tetangga kita tuh bagus istrinya, tidak pernah aku dengar dia ngomel. Kau nih Bang, ngomel aja dapat. Iya, dalam biji mata kita tidak pernah lihat. Coba dalam rumah tangganya, bekasnya 4 juga lah itu. Kalau sudah dia kepala rumah tangga, apapun dalam rumah tangga itu kekuasaan istri, itu sudah menjadi kodratnya. Tidak bisa laki-laki itu mengatur. Jadi kalau istri itu sudah ngomel, kita diam aja. Lebih bagus diam. Bagus. Saya itu terus terang aja. Kalau istri saya ngomel, diam aja. Saya lihat dia aja kemana dia lihat. Sudah kira-kira dia sudah berhenti. Jedahnya itu kan ada berhenti dulu. Ini sudah selesai kan juga anunya, ngomelannya. Itulah kalau kau dibawa bicara, pasti kau mau anu. Bukan maksudku. Kalau kau sudah berhenti bicara, kalau masih ada dibicarakan, aku dengarkan. Kalau sudah berhenti kasih tahu lah. Lalu kau mau kemana? Aku mau ke warung kopi. Kan begitu aja jawabannya. Selesai masalah. Nah, kalau sudah bilang ke warung kopi, pasti bilang istri itu gampang. Karena lagu istri itu sudah kita tahu lagunya. Ngomel itu pasti ada maunya. Begitu kita melangkah ke rumah, jangan lupa nanti pulang beli ini. Coba dari tadi kau suruh beli, mati kita. Itu seni dalam rumah tangga. Jadi istri itu kalau dia ngomel, itu kita bersyukur Pak. Bersyukur kalau dia ngomel. Kenapa bersyukur? Ada 2 hal yang disyukuri oleh suami. Pertama dia sehat, yang kedua dia masih hidup. Jangan usah khawatir. Jangan Bapak melihat tuh, itu ngomel, bagus itu ngomel, sehat itu. Ada istri itu diam aja. Kenapa kau sayang? Nggak dia bicara, bingung juga kita. Bingung. Nah kalau rumah tangga kita nggak usah ngatur Pak, tidak usah kita atur. Kalau Bapak nanti panjang umur dapat rezeki, mau beli TV yang 65 inch itu untuk karaoke, jangan coba-coba Bapak beli. Lalu Bapak beli taruh dalam rumah ini, lalu untuk karaoke. Ini dari kasih tahu, tidak dia mau menyanyi. Tidak mau menyanyi. Diam ya. Coba kalau dibawa sana, dikasih diplomasi. Kalau dia beli, minta dipasang itu tanya dia. Di mana pasang TV yang paling bagus? Jangan kita memasang sendiri, karena dia kepala rumah tangga, dia mengatur. Jadi kita nggak usah mengatur. Sama kayak orang laki-laki ini nggak tahu selalu ini. Kalau suruh ngangkat pot bunga, coba kalau pot bunga itu dipindah ke sana, dan dia bertanya, diangkatnya jangan langsung. Begitu lihat bininya, kau nih Bang, bukan di situ tempatnya, katanya. Nah karena ilmu itu sudah saya pelajari. Terus terang Pak, saya belajar tentang ilmu wanita itu sejak saya kuliah di Jogja tahun 89. Sampai sekarang, tidak tuntas juga. Tidak tuntas. Karena perempuan itu pagi dia senyum, sore dia merengut. Tidak tahu juga sebabnya apa. Dikasih uang, tidak cukup. Bukan tidak cukup. Dia cuma diam aja, tidak tahu kenapa juga begitu. Lalu tidak enak juga hati kita. Tapi kita harus sabar. Sabar aja. Itulah dari dunia perempuan. Kenapa kita menjaga? Karena perempuan itu penuh dengan rasa dan perasaan. Kalau kita ini kan enggak.
Kita ini pakai akal kita, logika kita. Maka setiap masakan yang dimasaknya itu wajib kita makan tanpa harus banyak komentar. Saya pernah telepon bini saya tuh. Saya kasih tahu dia, saya makan di warung Padang saja. Pulang makan lagi saya. Oh, bukankah kau tadi bilang makan di warung Padang? Iya, betul. Masih sedikit, tidak cukup. Makan juga yang banyak di situ. Senang juga hatinya kan? Padahal daripada kena omel, bagus makan. Lama betul kau keluar dari masjid. Mana juga kau nih? Tahlilan. Apa kau udah kerjanya? Tangan. Saya jarang Pak cuci makan nasi Padang itu cuci tangan. Jarang saya cuci. Pakai tisu saja saya. Apalagi tahlilan pakai tangan. Tidak pernah saya cuci itu. Pakai tisu aja. Pak kalau ditanya bini, ini yang makan. Mana saya mau pakai sabun, ambil di rumah mau pakai sabun, ya kan? Pokoknya bukti tangan habis makan di rumah orang. Itu ilmunya. Jadi kalau dia ngomel, masalah kita lawan. Dengarkan saja. Anggap aja itu lagu nostalgia kita dahulukan. Ya. Karena kita tidak tahu Pak. Jadi orang kalau kita masih kenalan, pacaran bagus. Tidak banyak bersuara, pendiam terus. Tidak ada lah perempuan di muka bumi yang mengomel, semua juga. Apalagi cemburu, luar biasa. Jadi kita tidak usah membicarakan tuh kalau suka cemburu, kalau suka ngomel. Karena saya dalam jadi kepala KUA 14 tahun, yang saya pelajari itu seperti itu. Jadi kadang-kadang saya kasih tahu laki-laki, Bapak sudah, Masnya sudah yakin dengan bininya ini? Yakin Pak? Oke. Satu-satu Pak. Bapak Sofian suka ngomel, kau ini juga sudah tahu udah ngomel, mau kau juga jadi istrinya. Tapi tidak boleh. Yang itu. Yang kedua, ada yang tidak dibenarkan bagi kita laki suami istri, membicarakan rahasia di ranjang dan di dapur. Tidak boleh. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu tidak boleh membicarakan. Apapun kejadian di kamar, apapun kejadian di dapur tidak boleh kita bicarakan. Kita makan ikan kering, tidak makan apa, jangan dibicarakan dengan orang lain. Cukup kita rasakan saja. Apabila kita membicarakan itu pada orang lain, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Kan tetangga kita nih, tetangga masak ikan asin, hari-hari dia ikan asin, kan pasti kecium tuh ikan. Lalu tetangga kita bilang memancing, Pak ikan asin terus Bu. Pak, jawabannya diplomasi. Itulah bapaknya tuh sedang aja sudah belikan ayam, sudah belikan ikan yang paling mahal lagi, ikan kurau. Enggak ada mau makan. Ikan asin aja. Ikan asin itu mau makan itu tidak enak juga. Kadang-kadang kecium sama tetangga, Pak. Ibu kecium Pak, kecium Bu. Itulah ikan asin dia mau. Enggak tahu lah bapaknya juga. Nah, begitu juga istri. Tidak boleh kita ceritakan istri kita tidak tahu masak, enggak bisa. Yang penting bapak istrinya bisa masak, wah luar biasa. Luar biasa. Semua masakan bisa dimasak istri saya. Satu saat datanglah teman saya ke rumah. Mau makan apa? Saya mau makan soto Makassar. Bentar nanti kita masakan ya. Satunya mau pesan ini, gampang aja. Panggil namanya Google GrabFood, ya kan? Pakai Grab aja sekarang. Pesan ini, datang. Enggak sempat lah masak istri itu. Kalau tadi sudah 2-3 hari pesan, saya masakan. Sekarang ini kan mendadak, kita pakai Google. Kita bersyukur Pak di Tarakan ini pakai GrabFood itu GrabFood ya. Coba Bapak kalau di KTP sama di Manino, yang ada tuh Grab meramput aja yang ada. Jadi bersyukur kita di Tarakan ini sekarang ini. Tidur saja, lapar, ping, datang sudah. Jadi kita tidak boleh membicarakan istri kita tidak tahu masak, istri kita suka ngomel. Kalau orang tanya, istri Pak Sofian ngomel kan? Ngomel juga, namanya perempuan kan? Ngomel juga. Cuma ngomelnya itu tidak pernah didengar tetangga. Yang cukup kuping lakinya yang kuat betul. Tapi karena sudah kita semakin tua, ya kita ikuti ya lagunya semakin lama itu kan apa-apa. Ini Bapak-bapak, judul ini sangat berat bagi kami sebenarnya. Tetapi harus saya sampaikan seperti itulah cerita kita. Jadi anggaplah sebuah kita rumah tangga itu sebuah cerita dalam kehidupan. Dunia ini dunia pengjuara. Jadi kita rasakan saja. Ya mungkin sama Pak Arjo kan sudah meninggal nih. Pasti diingat kenangan itu. Kenangan itu Pak Arjo sendirian, tidak bisa.
lihat foto saja. Nah, kita yang masih ada di sini, kita sayang-sayang lah dia, silakan. Kita sayang saja. Yang insya Allah semakin tua itu semakin mesra saja. Biasanya begitu saja. Ya, mudah-mudahan ini saya sampaikan. Saya mohon maaf sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tersinggung, alhamdulillah. Mohon maaf pada bulan Ramadan. Sebab nanti kalau ibu banyak yang tersinggung pada bulan Ramadan ini, pahalanya dikurangi. Tapi yakinlah apa yang saya sampaikan ini juga merupakan pelajaran bagi kita semua, saling menghargai, saling menghormati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Uzikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, sallu sunnatan tarawih raqataini rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu wa barik alaihi. Allah